Don't worry, everything's gonna be just. Baca. Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Tentu saja aku harap kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakalan nemenin kalian semua dengan membahas film yang selalu mantap abis. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berjudul 400 Peluru yang dirilis pada tahun 2021. Film bergenre action ini menceritakan tentang perjuangan dua orang prajurit yang sangat setia kepada negaranya. Mereka adalah Noah dan juga Rana. Dalam tugas militer yang mereka jalani ini, Noah yang berpangkat sebagai seorang kapten sedang mengirimkan chip dan rudal untuk menambah kekuatan pasukan di kawasan konflik. Namun karena mengirimkan rudal tersebut, rombongan mereka diserang pasukan Taliban yang mengincar rudal dan emas untuk menambah kekuatan kelompok mereka. Rencana ini ternyata didukung Bartlett dan seluruh anggota timnya. Mereka rela mengkhianati negaranya karena kecilnya bayaran yang mereka terima sebagai seorang prajurit. Sehingga keadaan itu membuat mereka ingin menguasai emas batangan milik negara yang mereka bawa. Jadi jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah perjuangan Noah dan Rana melawan pemberontak dan pengkhianat tersebut? Segera siapkan posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kaca tetangga, dan cekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan lakon utama kita yaitu Noah. Saat itu Noah sedang bertugas untuk mengirimkan rudal dan emas batangan ke markas tentara di daerah perbatasan Afghanistan. Noah juga membawa chipset yang berisi kode peluncur rudal yang ia bawa. Saat itu, ia dikawal oleh ketua agen pengamanan yang bernama Bartlett. Ia dan beberapa anggotanya melakukan pengamanan agar rudal dan emas yang mereka bawa aman hingga ke tempat tujuan. Seketika suasana berubah menjadi mencekam ketika mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba ditembak oleh sekelompok anggota Taliban. Mereka adalah kelompok pemberontak yang ingin menguasai negara Afghanistan. Sersan Bartlett tertembak, sedangkan prajurit yang lain juga tidak terselamatkan. Noah yang membawa chipset rudal tersebut segera bergegas menyelamatkan diri. Ia berlari secepat mungkin agar bisa selamat dari kejadian tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya baku tembak pun berhenti. Tanpa diduga ternyata ketua kelompok Taliban yang bernama Amir berbicara akrab dengan Bartlett. Ternyata Bartlett tadi hanya pura-pura tertembak. Amir menanyakan di mana barang yang sedang mereka incar saat ini. Bartlett kemudian mengatakan bahwa chip peluncur rudal itu berada di tangan Noah. Amir yang sempat emosi akhirnya mengutus anak buahnya untuk pergi ke pos jaga milik tentara Amerika. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seseorang prajurit yang bernama Rana. Saat itu ia sedang pusing memikirkan biaya untuk operasi ayahnya. Lalu saat pergantian pun tiba, ia menggantikan temannya untuk menjaga dan mengawasi area markas tersebut. Namun tidak lama kemudian ia bertemu dengan Noah. Rana langsung menodongkan pistol ke arah Noah dan menanyakan tujuannya datang ke tempat itu. Noah lalu menjelaskan bahwa luka tembak yang ia alami adalah ulah dari kelompok pemberontak Taliban. Rana seketika percaya dan akhirnya malah membantu Noah. Tidak lama kemudian pasukan Taliban tiba di sana. Dengan mengendap-endap, Noah dan Rana mencari radio untuk menghubungi markas pusat. Namun ketika Rana hendak menyalakan alat di pemancar sinyal, namun tiba-tiba ia ditekati seorang pasukan Taliban. Adegan baku tembak pun akhirnya terjadi, di mana Rana dengan mudah mengalahkan beberapa pasukan Taliban. Namun akibat baku tembak itu, alat pemancar sinyal pos tersebut menjadi rusak. Tentunya hal itu membuat Rana dan Noah tidak bisa menghubungi markas pusat. Setelah itu, Rana membantu Noah untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya.
Rana kemudian berinisiatif untuk menghubungi markas pusat. Caranya adalah dengan menyelinap ke mobil yang ditumpangi Noah. Ketika berada di lokasi tujuan, Rana hampir saja dapat mengambil radio di dalam mobil itu. Namun aksi itu harus gagal karena radio yang akan ia ambil tiba-tiba berbunyi. Setelah menerima panggilan tersebut, Bartlett kemudian berdiskusi dengan beberapa anggota kelompok lainnya. Di sana ada Trevor, Saunders, dan Sage. Dari percakapan yang sedang terjadi, Rana menyimpulkan bahwa semua ini mereka lakukan karena mereka menganggap bayaran mereka sebagai prajurit sangat rendah sekali. Maka dari itu, Bartlett mengajak mereka untuk merampok rudal untuk dijual ke pihak Taliban. Sedangkan emasnya akan mereka bagi sama rata. Setelah menyusun rencana, mereka kemudian bergegas pergi ke pos jaga tentara Amerika bersama Amir dan pasukan-pasukannya. Rana yang mengetahui rencana itu segera kembali ke pos jaga dan berharap agar bisa tiba di sana terlebih dahulu. Setelah tiba di pos jaga, Rana segera memberitahu Noah tentang rencana yang telah disusun oleh Bartlett dan kawan-kawannya. Setelah itu, mereka membulatkan tekad untuk melawan mereka hingga titik darah penghabisan. Tidak lama kemudian Saunders menemukan mereka berdua. Meskipun sempat kewalahan, Rana akhirnya bisa menghabisi Saunders hingga tewas. Setelah itu mereka segera pergi ke ruangan bawah tanah untuk bersembunyi. Di saat yang bersamaan, Amir dan pasukannya mengubah rencananya. Atas kegagalan Bartlett memberikan rudal yang ia janjikan, akhirnya pasukan Taliban berbalik menyerang mereka. Hal itu tentunya membuat Bartlett murka. Ia berencana kembali untuk menghabisi Amir dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian Jin berpindah jauh, di mana Rana terlihat menyerahkan diri ke pihak musuh. Ia akhirnya bertemu dengan Trevor dan juga Sage. Rana seketika pingsan setelah mendapatkan bogem mentah dari Trevor. Setelah terbangun, ia sudah berada di sebuah kursi dengan keadaan terikat. Sage dengan sangat emosi menghajar Rana habis-habisan. Namun dengan tekad yang bulat, Rana tetap tidak memberitahu keberadaan Noah kepada mereka semua. Semakin keras mereka menghajar Rana, justru membuat Rana semakin berani menghina mereka. Kemudian Rana berpura-pura akan memberitahukan keberadaan Noah. Sage dan Trevor lalu menggiring Rana dalam keadaan terikat dari arah belakang. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, sedikit demi sedikit Rana berusaha melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu tiba-tiba Noah menyerang Sage dari arah belakang. Karena luka yang ia alami, akhirnya Sage berhasil merebut chip itu dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Trevor harus tewas setelah dikalahkan oleh Rana. Scene kemudian berpindah, di mana setelah kembali ke tempat Bartlett untuk memberikan chipset, Sage akhirnya tewas setelah ditembak oleh Bartlett. Hal itu ia lakukan karena Amir mengatakan bahwa transaksi akan tetap berlanjut jika Bartlett datang ke tempatnya seorang diri. Mengetahui chipnya sudah berhasil diambil, Rana dan Noah segera pergi ke tempat Bartlett. Adegan baku hantam pun kembali terjadi, di mana mereka berdua sempat kalah di awal pertarungan tersebut. Ketika Noah jatuh tersungkur, ia melihat sebuah pistol tergeletak di depannya. Dengan sigap Noah mengambil pistol tersebut, kemudian menembaknya tepat mengenai kepala Bartlett. Bartlett pun tewas seketika akibat tembakan itu. Tak lama kemudian helikopter bantuan pun akhirnya datang. Ketika akan dievakuasi, Rana lebih memilih untuk tetap tinggal di pos jaga miliknya. Sebelum berpisah, Noah mengatakan kepada Rana agar mengecek kejutan di bawah kasur tidurnya. Noah kemudian berangkat, sedangkan Rana kembali ke pos jaganya. Karena penasaran, ia akhirnya pergi ke dalam kamar untuk mengecek kasur tidurnya. Setelah dibuka, ternyata ada 2 batang emas yang ditinggalkan oleh Noah. Ia juga menuliskan pesan yang bertulis kehormatan harus selalu dihargai. Rana akhirnya sangat lega karena bisa membayar biaya operasi untuk ayahnya. Rana pun akhirnya tersenyum bahagia dan film pun tamat cuy. Ending yang mengharukan sekali.
Jadi begitulah alur cerita film 400 peluru kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah kita harus selalu berjuang secara ikhlas demi membela keamanan negara kita. Sebagai seorang petugas, kejujuran dan ketulusan Noah patut dijadikan teladan dan contoh bagi petugas negara kita. Semoga sosok seperti Noah dan Rana ada di antara ribuan petugas dari negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Jadi terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. So, jadi jika kalian mempunyai film-film menarik yang ingin gue bahas di episode berikutnya, kalian bisa membagikan ide kalian semua dengan mengisi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. So, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Dan di akhir kata, gue pamit salam bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.